Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak solihah kelas 4B. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya nak ya. Dan yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesabaran, dan Allah sembuhkan kembali. Anak solihah, siap? Ya, hari ini tidak ada Zoom dulu ya nak ya. Hari ini Ibu akan membuat video pembelajaran untuk kalian. Jadi silakan disimak baik-baik ya. Sudah siap? Oke. Baik, kalau sudah siap, kita buka pembelajaran hari ini dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah selalu memudahkan kita dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran matematika ya, dan pembelajaran yang lainnya. Nah, untuk pembelajaran matematika harus fokus ya nak ya, karena hanya satu kali nih dalam seminggu. Jadi kita harus fokus ya, dan serius. Oke, kita mulai ya. Kita masuk ke materi berbagai bentuk pecahan dan mengubah berbagai bentuk pecahan. Nah, kalau waktunya cukup, kita akan bahas keduanya ya. Kalau tidak, hanya satu saja, berbagai bentuk pecahan. Oke. Nah, ini ada di buku kalian, nah, halaman 4, halaman 12, ada ya di bukunya, silakan dilihat sambil menonton video Ibu. Oke, di sini ada berbagai bentuk pecahan. Yang pertama ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan persen. Oke, Ibu ulangi lagi. Berbagai bentuk pecahan ada 4. Yang pertama pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan persen. Oke. Nah, pecahan biasa ada di halaman 12 buku kalian ya. Ialah bentuk pecahan yang telah kamu pelajari sebelumnya merupakan pecahan biasa. Ada dua jenis pecahan biasa, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Contoh 2/6, 3/5, 6/9, 11/12. Nah, pecahan tidak murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Contoh 5/3, 7/4, 11/7, dan 12/10. Nah, pecahan biasa inilah pecahan yang biasa kita gunakan ya. Nah, ini yang pertama ada pecahan murni. Ibu ulangin lagi, pecahan murni itu nak pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Nih, ada 2/6 ya. Ini kan sering kita gunakan ya, 2/6, 3/5, 6/9 ya. Sedangkan pecahan tidak murni, pecahan yang pembilangnya itu lebih besar dari penyebutnya. Nih, 5/3, 7/4, ini tidak murni. Karena seharusnya pecahan yang pembilangnya itu lebih kecil dari penyebutnya. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Yang kedua, ada pecahan campuran. Apa sih pecahan campuran itu? Kita lihat, pecahan campuran terdiri atas bilangan bulat dan pecahan. Ada bilangan bulatnya dan pecahan. Jika angka pembilang suatu pecahan lebih besar dari penyebutnya, atau kita sebut tadi pecahan biasa yang tidak murni, maka pecahan tersebut dapat diubah menjadi pecahan campuran. Nah, untuk mendapatkan bentuk pecahan campuran dari pecahan biasa, bagilah pembilang pecahan dengan penyebutnya. Contoh, tuliskan bentuk pecahan campuran dari 7/3. Nah, 7/3 kan tadi ini pecahan biasa, nak ya. Yang Ibu kotak merah ini. Itu pecahan biasa yang tidak murni, karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Nah, kalau kalian menemukan pecahan yang seperti ini, kita ubah ke dalam bentuk pecahan ya, nak ya. Yuk, kita lihat penyelesaiannya. 7/3 sama artinya dengan 7 dibagi 3 sama dengan 2, sisa 1. Jadi 7/3 sama dengan 2, 1/3. Oke, boleh kita bagi 7/3.
Di sini ya Ibu coret-coret 7 dibagi 3. Nah, sudah belajar pembagian di kelas 3? Sudah ya? Oke, 7 dibagi 3. Kita lihat, perkalian 3 yang hasilnya dekat sama 7. Dan tidak boleh melebihi 7. Oke, 3 dikali berapa? 3 dikali 2, pintar. 2-nya taruh di atas. Nah, 2 dikali 3 ialah 6. 6. Oke, kita kurangkan. 7 dikurang 6, 1. Nah, jadi cara menulisnya 7/3 itu dijadikan pecahan campuran sama dengan 2-nya. Ini kita tulisnya dari atas hasilnya dulu. 2, kemudian ke bawah alurnya. Kemudian kita ke angka 3-nya. Cara nulisnya 2, 1/3. Nah, ini ya nak, pecahan campuran itu ada bilangan bulatnya, Ibu warnai warna kuning ini, ada bilangan bulatnya dan ada pecahannya. Nah ini ya, ini dinamakan pecahan campuran. Jadi 7/3 kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran menjadi 2/1/3. Seperti itu. Bisa? Bisa ya, insya Allah. Oke, kita lanjut dulu. Nah, tadi pecahan campuran dan pecahan biasa. Sekarang kita masuk ke pecahan desimal. Oke, kita lihat pengertiannya pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan per sepuluhan, per seratusan, per seribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Contoh pecahan desimal antara lain sebagai berikut. 0,3 bentuk pecahan desimal dengan satu angka di belakang koma. Nih ada angka 0, kemudian koma, dan satu angka di belakang komanya. Angka 3 berada pada tempat persepuluhan. Bilangan 0,3 dibaca 0,3 atau 3/10. Nah, kita lihat di situ ada halaman 12, ada gambar nih. Nah, Ibu tidak masukkan ya gambarnya di sini, bisa kita lihat di buku kalian. Gambar ada kotak tuh dibagi 10 kotak. Kita lihat. Ibu gambarkan di sini ya. Ada kotak 10 dibagi 10 bagian. Nah, ada kotak dibagi 10 bagian. Kemudian yang diwarnainya ada 3. Nah, sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara menuliskan pecahan seperti ini. Ya, betul, 3/10. Nah, ternyata 3/10 ini nak bisa kita jadikan pecahan desimal, yaitu 0,3. 0,3. Nah, jadi pecahan 3/10 atau yang di bawah atau penyebutnya ini persepuluhan, perseratusan itu bisa dijadikan pecahan desimal dan dibacanya 0,3. Nah, ini adapun 0,25 bentuk pecahan desimal dengan 2 angka di belakang koma. Nah, tadi kan 3 angka ya, Nak ya. Maaf, bukan 3 angka, maksud Ibu 1 angka. Kalau ini 2 angka di belakang koma. Angka 2-nya persepuluhan, angka 3-nya perseratusan. Ya, ini artinya dia persepuluhan, ini perseratusan. Bilangan 0,25 dibaca 0,25 atau 25/100, bukan 0,25 ya cara bacanya. Ingat cara bacanya 0,25 atau 25/100. Nah, kalau cara bacanya juga gampang nih. 0,25, 0,35 gitu ya. Ya, coba kalau ini cara bacanya berapa?
0,71 atau 0,71 ya. Oke, cara bacanya 0,71. Ya, ini pecahan desimal. Oke, kita lanjut ke pecahan yang terakhir. Pecahan persen. Nah, pecahan persen ini biasanya sering kalian lihat ya. Di mana kira-kira? Di mall, Bu. Kalau ada diskon. Yang suka belanja pasti tahu nih. Oke, pecahan persen. Persen adalah bentuk lain pecahan yang penyebutnya 100. Persen ditulis dengan lambang seperti ini. Nah, seperti angka 0, kemudian dikasih garis miring, kasih 0 lagi di bawahnya. Nah, contoh 8% artinya 8/100. Bilangan 8% dibaca 8%. 25% artinya 25/100 atau 1/4. Bilangan 25% dibaca 25%. Oke, jadi persen ini itu bentuk lain dari pecahan yang penyebutnya 100. Nah, contoh misalkan ada 7/100. Nah, 7/100 ini kan pecahan biasa. Ternyata dia ada nama lainnya, yaitu pecahan persen, atau dapat kita tulis 7/persen. Pokoknya kalau penyebutnya 100, dia jadiin persen. Nah, ya, misalkan ada 20/100. Berarti gampang, 20/100 berarti berapa persen? 20%. Nah, seperti itu ya. Oke, sampai di sini paham semua. Jadi Ibu ulangi lagi ya. Ada 4 macam bentuk pecahan. Yang pertama pecahan biasa, yang kedua pecahan campuran, yang ketiga pecahan desimal, dan yang keempat pecahan persen. Paham ya? Paham Bu, insya Allah. Oke, kita lanjut dulu. Nah, mari kita coba. Wah, coba apa ya Bu? Oke, coba kita lihat. Tuliskan bentuk pecahan campuran berikut. Yang keduanya, tuliskan bentuk bentuk pecahan biasa dari pecahan campuran. Oke, yang pertama kita kerjakan ini dulu ya. Coba kita coba dulu. Oke. Bentuk pecahan campurannya 10/4. Nah, gimana tadi kalau ini pecahan biasa yang tidak murni karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Nah, kalau ada seperti ini, kita ubah ke dalam pecahan campuran. 10/4 artinya 10 dibagi 4. Oke, kita hitung dulu. Kita oret-oret di sini. 10 dibagi 4. Oke, 10 dibagi 4, berapa ya? Perkalian 4 yang hasilnya dekat sama 10, tapi tidak boleh lebih dari 10. 4 dikali berapa? Kali 2, Bu. Oke, 2-nya taruh di atas. Kemudian 2 dikali 4, 8 taruh di bawah. Nah, baru kita kurangkan. 10 dikurang 8, 2. Oke, cukup sampai sini. Lalu kita tulis mulai dari atas, bawah, samping. Kita tulis ya. Atas berarti 2, bawah 2, penyebutnya 4. Penyebut. Nah, penyebutnya ini harus sama. Penyebutnya ini harus sama ya. Kalau di sini 4, di sini juga 4. Oke, ini bentuk pecahan campuran dari pecahan biasa. Bisa ya? Oke, jadi 2/4. Nah, setelah jadi pecahan biasanya, ini penyebutnya pembilangnya harus lebih kecil dari penyebutnya. Kemudian harus ada angka di depannya ya, seperti ini. Oke, angka bilangan bulat. Oke, sekarang 12/5. Kita hitung lagi, caranya boleh di sini. 12 dibagi 5. Nah, 12 dibagi 5,
5 kali berapa yang hasilnya 12, tapi tidak boleh yang hasilnya dekat sama 12, tapi tidak boleh lebih dari 12. 2, Bu. Baik, 2. 2 dikali 5, 10. Kemudian kita kurangkan. Oke. Yang pertama kali yang ditulis adalah angka yang di atas. Nah, kita tulis 2. Ingat menyebutnya harus sama seperti yang awal. 5. Sisanya taruh di atas, yang di paling bawah. 2/5. Nah, ini bentuk pecahan biasa. Maaf, ini bentuk pecahan campuran dari pecahan biasa. Bisa ya? Oke. Selanjutnya, sebentar. Tuliskan bentuk pecahan biasa dari pecahan campuran berikut. Ada 1, 3/4 akan kita ubah ke dalam bentuk pecahan seperti ini. Oke, berapa 1, 3/4? Nah, cara gampangnya ada rumusnya. Nah, kata kali tambah. Kata, Bu. Ya, kali tambah. Nih, 4 dikali 1. Kemudian setelah itu ditambah 3. Tambahnya warna biru deh. Ya, warna hitam. Warna oranye. Oke, ini 4 dikali 1, kemudian ditambah 3. Berapa? 4 dikali 1, 4. Ditambah 3, tuh 7. Bawahnya berapa, Bu? Bawahnya tetap 4. Nah, gampang kan cara mengubahnya? Jadi 7/4. Oke, coba kita cara yang kedua. Biar gampangnya tulis dulu 6-nya ya. Nah, kemudian ubah lagi. Kata kali dikali, kemudian ditambah. Jangan kebalik ya. Ya, dikali dulu. 6 dikali 2, 12 ditambah 5. 17. Jadi bentuk pecahan biasa dari 25/6 adalah 17/6. Nah, ini cara menentukan bentuk pecahan campuran dan bentuk pecahan biasa. Sampai sini paham ya? Paham, Bu? Insya Allah. Insya Allah. Oke, kalau sudah selesai, kita kerjakan latihannya ya, Nak ya. Halaman 13, latihan 4. Sebentar. Oke, halaman 13, latihan 4. Ibu tulis di sini ya. Latihan 4, halaman 13, nomor 1, A sampai H, nomor 2, A sampai H juga, ini mudah ya, A sampai H. Nomor 3, A sampai D. Dan nomor 4, A sampai F. Oke, ini insya Allah soalnya mudah ya, Nak ya. Jadi agak banyak. Supaya kalian kalau semakin berlatih, semakin bisa. Oke, Ibu akhiri video pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami ya, Nak ya. Nah, kalau masih ada yang bingung, silakan japri Ibu. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya, dan dikirimkan ke Google Classroom. Bye-bye.